Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita matematika wajib kelas 12. Silakan disimak, kita tetap pembahasan tentang materi statistik, yaitu tentang pengolahan data. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mengolah data kelompok, yaitu masalah menghitung rata-rata. Rumus yang kita gunakan ada 3 ya. Kita masih ingat kemarin ada 3. Yang pertama menggunakan angka kasar, yang kedua menggunakan simpangan, dan yang ketiga menggunakan coding, yaitu rata-rata sementara dengan metode coding. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas atau mengolah data, yaitu tentang modus pada data berkelompok. Ya, modus ini pernah kita bahas, modus data tunggal. Ya, kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan median atau yang disebut dengan nilai tengah, median dari data kelompok. Oke, 2 materi ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Silakan disimak, nanti bagi yang belum jelas silakan chat via WA. Baik, saya lanjutkan bagaimana mengolah data tentang modus data berkelompok. Ya, modus itu apa? Kemarin sudah kita bahas. Modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak, angka yang paling banyak munculnya. Ya. Jadi kalau data berkelompok itu kaitannya dengan frekuensi terbanyak atau tertinggi, itu disebut modus. Ya. Untuk data berkelompok, maka rumus yang digunakan itu adalah MU. MU itu singkatan dari modus. MU itu sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. Ya, penjelasannya ini, MO itu adalah singkatan dari modus. L itu adalah tepi bawah kelas modus. Ingat, tepi bawah. Apa rumusnya? Batas bawah dikurangi 0,5. Ya, tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5 pada kelas modus. D1 ini selisih pengurangan. Ya, pengurangan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nanti akan lebih jelas pada contoh soal. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi bedanya di sini. Ini sebelumnya, ini dikurangi sesudahnya. Ya, jadi itu. Baik. Saya lanjutkan untuk lebih mudahnya bagaimana penggunaan rumus ini pada salah satu contoh soal. Ini diketahui nilai ulangan dari kelompok siswa dinyatakan dalam distribusi frekuensi sebagai berikut. Ya. Bagaimana untuk menentukan nilai modusnya? Ya. Bagaimana untuk menentukan nilai modus? Mudah saja, modus itu apa? Frekuensi yang terbanyak. Oh, sehingga kita cari frekuensi yang terbanyak. Ini 5, ini 10, ini 16, 12, 8, 4. Yang terbanyak adalah 16 frekuensinya. Maka modusnya berada di sekitaran nilai 63 sampai 67. Bukan 16 modusnya, tapi berkisar antara 63 sampai 67. Modusnya di sini. Ya, bisa 63, 64, 65, 66 sampai 67 atau pakai desimal. Berapa banyaknya bilangan yang di sini. Nanti kita hitung dengan rumus. Modus sudah kita temukan di sini, maka di sini kita sebut kelas modus. Ya, nilai modus belum, masih kelas modus di sini. Nah, untuk menentukan modus, maka nanti kita cari unsur-unsurnya L. Kalau kelas modusnya di sini, maka tepi bawahnya adalah 63 dikurangi 0,5 L-nya. Batas bawah dikurangi. Sehingga L-nya adalah 63 batas bawah dikurangi 0,5 jadi 62. L-nya adalah 62,5. Dari sini, dari sini. Ya, dari ini. Kemudian apalagi D. D itu selisih. Selisih kelas modus. Modusnya berapa? Banyak. Kelas modusnya berapa frekuensinya? Frekuensinya 16. Paling banyak 16. Dikurangi sebelumnya. Sebelumnya adalah 10. Maka D1 adalah 16 dikurangi
10. Jadi yang ini namanya D1 ya. Ini ke sini dikurangi namanya D1. Nah D2-nya gimana? D2-nya nanti ini D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan sesudahnya. Jadi ini 16 dikurangi 12. Ini kelas modus sama dengan 4, D1-nya 6. P panjang kelas seperti biasa 63 sampai 67 itu ada berapa? Ada 5, 63, 64, 65, 66, 67. Ada 5. Panjangnya ada 5. Oke. Kalau sudah ketemu ini rumusnya kita pasang di sini. Ya, tinggal masukkan angka-angkanya. Maka modusnya adalah ini 62,5, D1-nya 6, D16 ditambah D2-nya 4 kali 5. Tinggal kita masukkan ini dengan ini, coret juga ini cara menghitung supaya lebih mudah. Yang ini 2, nah 6 dibagi 2, 3. Sehingga nanti akan lebih gampang lagi hitungnya 3 ini. 6 dibagi 2, 3. 3 ditambah ini 65,5. Selesai modusnya. Ya. Itu cara menentukan modus dengan cara data berkelompok dengan cara rumus data berkelompok ini. Ya. Oke, nanti kalau ada yang bertanya silahkan dicatat dulu pertanyaannya, nanti sampaikan lewat kelas. Ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu tetap pada modus tetapi dinyatakan dalam histogram. Bagaimana menentukan modus dari data ini? Nah, modus itu apa tadi? Frekuensi yang paling banyak, nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Yang ini frekuensinya berapa? 5. Yang ini frekuensinya 8. Yang ini frekuensinya 12. Yang ini 16 dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa mencari modus pada frekuensi paling banyak. Ini paling banyak. Oh, berarti modusnya adalah di frekuensi yang 16. Di sini. Modusnya di sini. Di antara dua bilangan ini. Di antara ini modusnya. Antara 62 sampai 67. Ya, 62,5 sampai 67. Di antara ini modusnya. Ya. Maka untuk mencari ini, untuk mencari modus, kita harus mencari unsur-unsurnya dalam rumus modus, yaitu tepi bawah. Sudah ada tepi bawahnya 62,5 ya. Tepi bawahnya adalah 62,5 ini, atau 63 kurang 0,5 ya. Batas bawahnya kan 63 ini, atau langsung saja di sini ya. Jadi itu kemudian apalagi mencari D1 selisih, berarti selisih antara kelas sebelum dengan sesudahnya. Kelas modusnya ini, maka ini dengan ini D1. Ini dengan ini namanya D2. Selisih. Ya, 16 dikurangi 12. D2-nya 16 dikurangi 10 ini. Dengan ini selisih dengan sesudahnya. Kalau ini sebelumnya. Jadi itu panjang kelas berapa? Panjang kelas dihitung mulai 63 sampai 67 tetap 5. Ya, panjangnya adalah 5. Ya, banyaknya angka mulai dari 62,5 sampai 67,5. Nah, ini banyaknya adalah 5. Oke, rumusnya kita pasang seperti ini. L-nya kita masukkan, 4-nya kita masukkan, 4 ditambah 6-nya kita masukkan, D2-nya, kemudian P-nya 5. Kita hitung. Ini dengan ini coret, ini juga sudah coret berapa ini? Seret, ini 2, 4 bagi 2, 2. Berarti lebih mudah 62,5 ditambah 2. Dari mana 2? 4 dibagi 2. 2 hasilnya sehingga 64,5. Ya, ini modus kalau disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Oke. Tuntas sudah untuk pembahasan kita tentang modus ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi setelah kalian pahami dulu bagaimana menentukan modus ini ya, untuk yang bentuk bagian yang kedua ya. Silahkan dipahami, nanti saya lanjutkan lagi.